Oke, mungkin saya lanjut di soal nomor 2, yaitu modulasi 16 GHM adalah modulasi dengan 16 simbol di mana satu simbol mewakili 4 bit. Nah, ini di poin A, yaitu disuruh menggambarkan diagram konstelasi dari modulasi 16 GHM. Nah, ini kita gambarkan untuk diagram konstelasi ini seperti ini. Ini ada sumbu X dan ini sumbu Y. Nah, ini di tiap angka-angkanya dari positif dan negatifnya itu kita tentukan dulu, diplot-plotin satu persatu. Tapi untuk mengeplotkan simbol-simbolnya dari simbol 1 ini simbolnya S1, S2 dan sampai di sini ada S16. Nah, itu kita tentuin dari tabel simbolnya juga. Untuk soal kedua ini ada kaitannya juga lah di soal poin B ini, yaitu buatkan tabel simbol bit yang diwakili masing-masing simbol dan persamaan sinyal untuk masing-masing simbol. Nah, ini ada kaitannya. Jadi untuk menentukan plottingan-plottingan simbol-simbol dari diagram konstelasi S1 sampai S16. Nah, itu di sini kita lihat simbol 1 itu dengan bit atau bindernya 000, yaitu amplitudo I-nya itu ada min 3 dan untuk amplitudo Q-nya itu ada min 3 juga sama. Nah, ini diketahui tadi min 3 dan juga min 3 ya. Nah, ini kita hubungkan. Nah, seperti ini ya, min 3 sama min 3. Terus untuk S2-nya yaitu dengan bit 001, terus amplitudonya itu ada min 3 dan juga min 1. S2 ini min 3 ada min 1. Nah, ini yang I-nya, yang Q-nya. Min 3 terus ini min 1. Terus lanjut lagi di simbol ketiga yaitu dengan bit 0010. Terus itu amplitudonya ada min 3 dan plus 1. Itu ini min 3 dan plus 1. Ini plus 1 seperti ini ya. Dan mungkin seterusnya juga ya, seperti itu kurang lebih. Nah, caranya seperti itu. Nah, terus jika sudah, ini dari simbol 1, simbol 2, simbol 3, ada di simbol 4, mungkin mohon maaf ya Pak, agak kurang jelas di sini simbol 4, terus simbol 5, simbol 6, simbol 7, simbol 8, ini juga agak kurang kelihatan simbol 8-nya, itu simbol 9, simbol 10, simbol 11, simbol 12, 13, 14, 15, 16. Nah, mungkin jika sudah terbuatkan, jika sudah diketahui diagram konstelasinya seperti ini, maka itu kita buat nih tabelnya dari sesuai poin B, yaitu membuat tabel simbol bit yang diwakili masing-masing simbol dan persamaan sinyal untuk masing-masing simbolnya. Nah, jadi untuk setiap simbolnya ada simbol 1 sampai 16 nih. Nah, dengan bit seperti ini. Nah, tadi kan sudah diketahui juga amplitudo I dan amplitudo Q-nya itu ada min 3 dan min 3 dan seterusnya ini semua. Diketahuinya dari diagram konstelasi tadi. Nah, jika sudah ketahui semuanya, kita hitung persamaannya. Ini persamaan di simbol 1. Nah, di sini persamaan 1 adalah 3 akar 2 cos dalam kurung 2pi VGT plus 225 derajat. Nah, ini menghitungnya tuh yaitu seperti ini. Sebelum kita hitung ke persamaan simbol 1 tadi, yaitu sebelumnya kan ada rumusnya juga ini untuk menentukan hasil akhir dari perhitungan simbol 1. Nah, ini rumusnya 1 cos 2pi VGT dan Q sin, maaf tadi bukan 1 ini I, Q sin 2pi VGT dan seterusnya. Nah, ini untuk pertamanya, untuk menentukan ini R ini sebagai amplitudonya, yaitu I kuadrat plus Q kuadrat, terus ini pi-nya itu sebagai pasanya, yaitu tan min 1 Q per I. Nah, sebelum kita ketahui dari
hasil akhir kuadran nih, nyebutnya kuadran. Nah, biar sebutan mudahnya kuadran ya gitu lah. Dari simbol amplitudo simbol 1 amplitudonya I-nya -3 dan juga Q-nya -3. Nah, ini kan kurang dari 0. Berarti jika kurang dari 0, maka itu terletak pada kondisi kuadran 3. Itu I kurang dari 0 dan juga Q kurang dari 0. Nah, maka nanti di sudut akhirnya nanti kita tambahkan sesuai dengan kuadran kondisi 3 ini ya. Mungkin langsung saja dan semua nanti menyesuaikan seperti itu. Langsung saja untuk simbol 1 untuk perhitungannya itu adalah -3 cos 2pi VGT min 3 sin dalam kurung 2pi VGT. Nah, ini untuk amplitudonya. Untuk amplitudonya kita hitung dulu akar -3 kuadrat plus -3 kuadrat. Karena ini sama-sama min, jadi minnya jadi hilang ya. Min ketemu jadi plus. Nah, itu baru kita ambil itu jadikan positif. Kita hitung dari 3 akar 2 itu 9. Ya, dan 9 tambah 9 sama dengan akar 18. Itu kita pecah jadi 3 akar 2. Jika sudah ketemu amplitudonya, kita hitung yang pi-nya, yaitu sebagai apa tadi pasanya, itu tan min 1 dalam kurung -3 plus 3 -3 per 3 bukan plus maaf, sama dengan tan min 1. Nah, dalam kurung kan tadi kan karena -3 per -3 maka jadinya 1 sama dengan pi per 4. Nah, ini hasilnya nanti akan 45 derajat. Nah, di 45 derajat tadi kan sudah diketahui juga bahwasanya ini tergantung pada kondisi kuadrannya tadi kan di kuadran 3 ya. Nah, maka nanti di 45 akan kita tambahkan yaitu di 180 ini. Kan kuadran 3 itu di antara 180 dan 270. Nah, kita ambil yang 180-nya. Karena awal-awal kan ini. 180 ditambah 45. Nah, makanya terusnya 225. Nah, dari 3 akar 2 kita masukkan, terus dalam kurung 2pi VGT plus 225 derajat. Terus lanjut ke simbol yang kedua. Ini untuk simbol yang kedua. Nah, tadi kan simbol yang kedua ini ada 001 min 3. Terus ada ini yang amplitudo Q-nya ada min 1. Ini rumus persamaannya hasilnya akar 10 cos 2pi VGT plus 198,4 derajat. Nah, kita hitung supaya enggak. Nah, ini tadi ada min 3 cos terus 2pi VGT min 1 sin 2pi VGT. Nah, kita cari amplitudonya dulu, yaitu amplitudonya kita masukkan dari min 3 kuadrat plus min 1 kuadrat. Karena ini sama-sama min maka diketemukan jadi positif, yaitu 9 plus 1 sama dengan akar 10. Untuk fasanya atau pi-nya ini tan min 1 sama dengan 0,321 radian. Ini ada pada kondisi 3. Ada pada kondisi 3 karena memang kurang dari 0. Kan min 3 sama 1 kurang dari 0, maka masuk pada kategori apa ini? Kuadran 3. Nah, sini kan karena kuadran ini masuk pada kategori kuadran ketiga. Nah, ini nanti dari hasilnya rat ini kita hitung sesuai dengan kuadrannya 3 tadi. Nah, maka nanti ketemunya 198,4 derajat. Terus kita masukkan akar 10 cos 2 pi VGT plus 194,4 derajat. Nah, terus
Mungkin dan seterusnya kurang lebih seperti itu menghitungnya sesuai dengan rumus dan juga kuadrannya. Ada simbol 3, simbol 4 dengan hasil akhir 3 akar 2 dan seterusnya. Lebih seperti itu. Waduh, mohon maaf ini agak kurang jelas ya Pak. Mungkin nanti tak kirim ulang agar supaya jelas. Mungkin itu saja untuk soal 2 ini. Bila ada salah katanya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.